Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Fatku Rizky, NIM 435. Ingin menjelaskan mengenai manfaat viktimologi dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dalam perspektif viktimologi. Penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang memperhatikan faktor korban. Dalam hal ini, viktimologi memberikan sudut pandang baru bahwa mencegah seseorang menjadi korban sama pentingnya dengan menghukum pelaku. Upaya pencegahan tidak hanya diarahkan kepada calon pelaku, melainkan juga kepada masyarakat luas agar tidak mudah menjadi sasaran kejahatan. Menurut Bardanawawi Arif, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penal melalui hukum pidana dan non-penal di luar hukum pidana. Viktimologi berperan penting terutama dalam aspek non-penal karena menekankan upaya pencegahan dan pemulihan melalui analisis terhadap pola-pola viktimisasi. Aparat penegak hukum dapat mengenali kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban seperti perempuan, anak-anak atau lansia, dan kemudian menyusun strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Analisis viktimisasi dan pencegahan kejahatan. Viktimologi membantu dalam memahami fenomena viktimisasi, yaitu proses seseorang menjadi korban kejahatan. Analisis viktimisasi dilakukan dengan mempelajari interaksi antara korban dan pelaku, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan kejahatan terjadi. Misalnya dalam teori lifestyle exposure yang dikemukakan oleh Hindelang, Gottfredson, dan Garofalo, dijelaskan bahwa gaya hidup seseorang dapat meningkatkan risiko menjadi korban, seperti bekerja larut malam, sering berpergian sendiri, atau tinggal di lingkungan berisiko tinggi. 2. 3. Viktimologi dan kebijakan kriminal yang humanistik. Salah satu manfaat utama viktimologi dalam penanggulangan kejahatan adalah memperkenalkan dimensi kemanusiaan dalam kebijakan kriminal. Selama ini, fokus penegakan hukum seringkali tertuju pada pelaku, sementara korban hanya menjadi alat bukti dalam proses peradilan. Viktimologi mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan seksual, viktimologi menekankan pentingnya pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta prosedur pemeriksaan yang sensitif terhadap trauma korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah secondary victimization, yaitu penderitaan baru yang dialami korban akibat perlakuan tidak manusiawi dalam proses hukum. Dengan adanya pendekatan viktimologis, aparat penegak hukum diharapkan lebih empatik dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekedar penghukuman. Kontribusi viktimologi terhadap program sosial dan edukasi. Selain aspek hukum, viktimologi juga berperan dalam program sosial dan pendidikan masyarakat. Pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab viktimisasi dapat digunakan dalam penyusunan kurikulum pendidikan hukum bagi masyarakat. Misalnya, program penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan cyber, dan perdagangan orang dapat disusun dengan pendekatan viktimologis agar masyarakat lebih memahami resiko menjadi korban. Lebih jauh, lembaga sosial dapat menggunakan teori-teori viktimologi dalam merancang program rehabilitas mereka bagi korban kejahatan. Dengan memahami dampak psikologis dan sosial dari viktimisasi, bantuan yang diberikan kepada korban menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan hukum. Viktimologi sebagai dasar perumusan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kriminal polisi.
yaitu upaya rasional dan sistematis untuk menanggulangi kejahatan melalui perundang-undangan, penegakan hukum, dan kebijakan sosial. Menurut Mark Ansel, kebijakan hukum pidana penal polisi adalah ilmu sekaligus seni dalam merancang hukum pidana agar lebih efektif dalam melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, viktimologi memberikan kontribusi penting karena memperkenalkan dimensi korban ke dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana tradisional lebih berorientasi pada pelaku kejahatan, offender oriented, dengan menekankan aspek penjatuhan pidana dan pencegahan melalui efek jera. Akibatnya, posisi korban seringkali terabaikan baik dalam peraturan maupun praktik peradilan. Korban hanya dijadikan alat bukti untuk memperkuat dakwaan, tanpa memperhatikan penderitaan, kerugian, atau kebutuhan pemulihan yang mereka alami. Pendekatan viktimologis berupaya memperbaiki ketimpangan tersebut. Viktimologi menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban adalah bagian integral dari perlindungan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan korban bukan sekedar tindakan kemanusiaan, melainkan kewajiban hukum dan moral negara. Dalam perumusan peraturan perundang-undangan, perspektif viktimologi dapat ditetapkan dengan cara memasukkan ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, bantuan hukum, dan perlindungan saksi. Contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan fisik, hukum, dan psikologis selama proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip viktimologi dalam praktik kebijakan pidana. Viktimologi dan pembaruan hukum pidana nasional. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, viktimologi memainkan peran strategis sebagai pijakan dalam pembentukan hukum yang lebih manusiawi. Bardanawawi Arif menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, melainkan harus mencakup korban dan masyarakat. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan dalam sistem keadilan pidana terpadu. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah mencerminkan sebagai prinsip viktimologi. Misalnya, terdapat ketentuan mengenai pidana bersyarat, pengampunan, dan keadilan restoratif yang membuka ruang bagi penyelesaian perkara dengan memperhatikan kepentingan korban. Pendekatan ini selaras dengan konsep restoratif justice yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana modern, viktimologi membantu mengarahkan hukum agar lebih adil dan berkeadaban. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk membalas kejahatan, melainkan untuk menyeimbangkan kepentingan antara pelaku dan korban. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum. Viktimologi dan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan konsep yang sangat erat kaitannya dengan viktimologi. Prinsip utamanya adalah memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana, pelaku, korban, dan masyarakat bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik atas kejahatan yang terjadi. Dalam pendekatan ini, viktimologi berperan sebagai dasar teoritis untuk memastikan bahwa kebutuhan korban menjadi prioritas utama. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan penderitaan dan aspirasinya secara langsung kepada pelaku, sementara pelaku diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, proses hukum menjadi lebih partisipasi dan manusiawi. Di Indonesia,
Penerapan keadilan restoratif mulai diakomodasi dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif serta kebijakan serupa di kejaksaan dan pengadilan. Pendekatan ini terbukti efektif untuk perkara-perkara ringan dan perkara yang melibatkan hubungan sosial yang masih dapat dipulihkan seperti tindak pidana anak, kekerasan domestik, dan pelanggaran ringan. Melalui perspektif viktimologi, keadilan restoratif bukan hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Peran viktimologi dalam perlindungan hukum pidana, hukum bagi korban. Salah satu manfaat viktimologi dalam kebijakan hukum pidana adalah memperkuat dasar hukum perlindungan terhadap korban. Dalam sistem hukum modern, perlindungan terhadap korban mencakup 3 aspek utama: perlindungan fisik, hukum, dan sosial psikologis. Viktimologi membantu memastikan bahwa ketika aspek tersebut diterapkan secara menyeluruh dalam praktek peradilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban menjadi tonggak penting dalam prinsip viktimologi di Indonesia. Melalui lembaga LPSK, negara memberikan jaminan terhadap keselamatan korban, bantuan psikologis, hingga restitusi dan kompensasi. Pendekatan ini mencerminkan transformasi paradigma hukum pidana dari retributif justice menuju restoratif justice, di mana korban menjadi subjek aktif yang hak-haknya diakui. Viktimologi dan reformasi sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, viktimologi berfungsi untuk memperkuat kondisi antar lembaga dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Penegakan hukum yang berorientasi pada viktimologi menuntut adanya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga sosial dan psikologis. Tujuannya adalah menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan. Sebagai contoh, dalam perkara kekerasan seksual, pendekatan viktimologi mendorong aparat penegak hukum untuk menghindari proses pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan trauma ulang bagi korban. Pemeriksaan dilakukan dengan prinsip victim sensitive approach, di mana korban ditempatkan dalam ruang khusus, didampingi oleh psikolog, dan dijauhkan dari pelaku selama proses hukum berlangsung. Langkah-langkah semacam ini merupakan bentuk konkret penerapan nilai-nilai viktimologi dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, viktimologi juga berperan dalam reformasi kebijakan pemasyarakatan. Pelaku yang telah menjalani hukuman tidak hanya dipulihkan dari segi moral dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memahami dampak kejahatan yang mereka lakukan terhadap korban. Proses ini disebut victim offender mediation, yang menjadi bagian penting dari sistem pembinaan narapidana modern. Melalui mediasi ini, pelaku diharapkan menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab terhadap korban sehingga dapat mencegah terulangannya kejadian di masa depan. Keadilan substantif dan pelindungan hak asasi manusia. Viktimologi juga memiliki manfaat besar dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Dalam perspektif HAM, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan, serta memiliki hak untuk memperoleh keadilan apabila menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, viktimologi berperan dalam memastikan agar sistem hukum pidana tidak hanya melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Konsep keadilan substantif menuntut agar hukum tidak berhenti pada keadilan formal yang hanya menegakkan norma secara kaku. Sebaliknya, keadilan substantif menekankan pemenuhan rasa keadilan yang nyata di masyarakat. Dalam hal ini, viktimologi menjadi alat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika korban mendapatkan pemulihan yang seimbang dengan penderitaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viktimologi sebagai dasar program
pemulihan korban. Viktimologi memberikan landasan ilmiah dalam merancang program-program pemulihan korban. Ilmu ini membantu memahami bagaimana dampak kejahatan memengaruhi kehidupan korban dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam banyak kasus, dampak psikologi korban jauh lebih berat dibandingkan kerugian material yang diderita. Korban mungkin mengalami gangguan stres pasca trauma, ketakutan berlebihan, bahkan depresi berkepanjangan. Melalui kajian viktimologi, pemerintah dan lembaga sosial dapat menyusun program pemulihan yang tepat sasaran. Misalnya, bagi korban kekerasan seksual diperlukan layanan konseling psikologis, dukungan sosial, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Sementara bagi korban perdagangan orang, dibutuhkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat tanpa stigma. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu institusi yang berperan penting dalam implementasi prinsip viktimologi di Indonesia. LPSK tidak hanya memberikan perlindungan fisik dan hukum, tetapi juga mendukung program rehabilitasi psikologis bagi korban. Selain itu, kerjasama antara LPSK dan lembaga swadaya masyarakat dan kementerian terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemberdayaan korban secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Dwi Andika dengan NIM akhir 425. Di sini saya akan menjelaskan manfaat viktimologi dalam penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, dan pemberdayaan korban. Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam rumpun kriminologi yang berfokus pada kajian tentang korban kejahatan. Jika kriminologi secara umum memusatkan perhatian pada pelaku kejahatan, kriminal, dan perilakunya, maka viktimologi mengalihkan fokus pada pihak yang mengalami penderitaan akibat kejahatan, yakni korban atau victim. Ilmu ini muncul karena kesadaran bahwa sistem peradilan pidana konvensional cenderung menempatkan korban hanya sebagai saksi, bukan sebagai subjek yang memiliki hak, kebutuhan, dan kepentingan untuk dipulihkan. Dalam konteks modern, viktimologi tidak hanya mempelajari siapa korban dan mengapa seorang menjadi korban, tetapi juga bagaimana negara dan masyarakat dapat memberikan perlindungan, pemulihan, serta pemberdayaan terhadap korban kejahatan. Dengan demikian, viktimologi memiliki fungsi strategis dalam 3 ranah utama. Yang pertama, penanggulangan kejahatan, crime prevention. Yang kedua, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana, criminal policy. Yang ketiga, pemberdayaan korban, victim empowerment. Ketiga ranah ini saling berhubungan dan membentuk suatu sistem perlindungan yang utuh terhadap korban. Yang selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup viktimologi. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Menurut Mendelssohn tahun 1956 yang dikenal sebagai Bapak Viktimologi, viktimologi mencakup studi tentang hubungan antar pelaku dan korban, peranan korban dan terjadinya tindak pidana, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami korban, serta upaya pemulihan dan perlindungan hak-hak korban. Sementara itu, Hans von Hentig menekankan bahwa korban bukan hanya pihak pasif, tetapi seringkali memiliki peran kausal dalam terjadinya kejahatan. Misalnya karena kelalaian, provokasi, atau situasi sosial tertentu. Namun pandangan ini kemudian berkembang ke arah yang lebih humanistik, yakni menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan disalahkan. Viktimologi modern mencakup berbagai jenis korban. Yang pertama, korban kejahatan individu seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, korban kolektif atau sosial, seperti korban bencana sosial, kejahatan terorisme, atau pelanggaran HAM.
Yang ketiga, korban institusional, seperti lembaga atau badan hukum yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korporasi. Dengan ruang lingkup seluas ini, viktimologi menjadi disiplin penting dalam mendukung pembangunan sistem hukum yang adil dan berorientasi pada manusia. Yang selanjutnya, manfaat viktimologi dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan, crime prevention, tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah timbulnya korban baru. Dalam hal ini, viktimologi memberikan kontribusi besar melalui pemahaman mengenai korban dan situasi yang membuat seseorang rentan menjadi korban. Yang pertama, memahami faktor-faktor viktimisasi. Viktimologi membantu mengidentifikasi penyebab seseorang menjadi korban, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, kepribadian, dan kondisi sosial ekonomi. Misalnya, perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan seksual, sementara orang lanjut usia rentan terhadap penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, lemahnya pengawasan, dan situasi sosial yang memicu kriminalitas. Pemahaman terhadap faktor ini memungkinkan penyusunan strategi pencegahan yang lebih efektif, seperti edukasi masyarakat, peningkatan keamanan lingkungan, serta kebijakan sosial yang melindungi kelompok rentan. Yang kedua, mendorong kebijakan preventif. Viktimologi berperan dalam membentuk kebijakan sosial dan hukum berorientasi pada pencegahan kejahatan. Misalnya, pemerintah dapat membuat program yang pertama pendidikan kesadaran hukum di masyarakat. Yang kedua, kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang ketiga, pembangunan sistem transportasi dan penerangan publik yang sama. Yang keempat, pengawasan digital untuk mencegah kejahatan cyber. Dengan demikian, viktimologi berfungsi sebagai alat analisis kebijakan publik dalam upaya menekan angka kejahatan sebelum terjadi. Yang ketiga, yang selanjutnya menjadi dasar pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu hasil nyata dari pemikiran viktimologi. Dalam sistem ini, tujuan utama bukanlah terhadap pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial. Viktimologi membantu menciptakan model keadilan yang lebih manusiawi dengan cara melibatkan korban secara aktif dalam penyelesaian perkara. Contoh dapat dilihat pada praktik diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia, di mana penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan kesepakatan antara pelaku dan korban dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan sistem perlindungan masyarakat, community protection. Viktimologi berkontribusi pada pembentukan sistem perlindungan masyarakat. Misalnya, yang pertama, patroli keamanan berbasis komunitas. Yang kedua, sistem peringatan dini terhadap kejahatan. Yang ketiga, layanan hotline korban kekerasan. Pendekatan ini menumbuhkan solidaritas sosial dan memperkuat peran masyarakat sebagai mitra aparat dalam penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, manfaat viktimologi dalam kebijakan hukum pidana. Yang pertama, sebagai landasan pembaruan hukum pidana. Viktimologi menjadi dasar penting dalam pembaruan hukum pidana modern yang menekankan orientasi pada korban, victim oriented justice. Dalam sistem hukum konvensional, fokus utama adalah pelaku dan hukuman yang dijatuhkan. Namun, perkembangan viktimologi mengubah paradigma tersebut. Hukum kini harus memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi restitusi pada bantuan kepada saksi dan korban. Kedua aturan ini menegaskan bahwa korban memiliki hak perlindungan, bantuan medis, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang kedua, mengembalikan fungsi keadilan substantif. Keadilan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi harus juga memulihkan korban. Viktimologi membantu sistem peradilan pidana mencapai keadilan substantif, yaitu keadilan yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak kejahatan. Dengan cara ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata represif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif. Yang ketiga, pengembangan restitusi dan kompensasi. Dalam sistem hukum modern, restitusi atau ganti rugi dari pelaku dan kompensasi dari negara menjadi instrumen penting bagi korban. Viktimologi memberikan dasar teoritis bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap korban. Karena kegagalan negara dalam mencegah kejahatan berarti sebagai tanggung jawabnya jatuh pada negara itu sendiri. Kebijakan ini mendorong lahirnya berbagai mekanisme seperti dana kompensasi bagi korban terorisme dan pelanggaran HAM berat, program bantuan hukum gratis bagi korban yang tidak mampu, pemberian restitusi otomatis dalam putusan pengadilan. Yang keempat, mendorong penerapan keadilan restoratif dalam kebijakan hukum. Keadilan restoratif yang didukung oleh viktimologi telah diadopsi dalam berbagai kebijakan hukum, misalnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Kedua kebijakan tersebut menempatkan korban dan pelaku sebagai pihak yang dapat berdialog untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan, bukan menghukum semata. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum. Salah satu manfaat viktimologi dalam kebijakan hukum pidana adalah meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika korban dilindungi dan dihormati haknya, maka masyarakat akan lebih percaya kepada penegak hukum, melaporkan kejahatan, dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Yang selanjutnya, manfaat viktimologi dalam pemberdayaan korban. Pemberdayaan korban atau victim empowerment merupakan langkah lanjutan setelah pencegahan dan penegakan hukum. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi korban, tetapi juga untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kepercayaan diri korban setelah mengalami viktimisasi. Yang pertama, pemulihan psikis dan sosial. Korban kejahatan sering mengalami trauma berat, rasa takut, stigma sosial, dan kehilangan rasa aman. Viktimologi menekankan pentingnya pendekatan psikososial, yakni menyediakan layanan rehabilitas mental, konseling, dan dukungan sosial. Lembaga pemerintah dan swasta dapat bekerja sama menyediakan shelter, terapi psikologis, serta pelatihan keterampilan bagi korban agar dapat mandiri kembali. Perlindungan hukum dan keamanan. Yang kedua, itu viktimologi menuntut agar korban diberikan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan dari pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini diatur melalui program
perlindungan saksi dan korban oleh LPSK, pemberian identitas baru atau tempat tinggal sementara, pendampingan selama proses hukum berlangsung. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan korban mencakup aspek fisik, hukum, dan psikologis secara bersamaan. Yang ketiga, partisipasi aktif korban dalam proses hukum. Korban harus dilibatkan dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemulihan pasca putusan. Victimologi mendorong konsep victim participation, yaitu hak korban untuk menyampaikan pendapat dalam sidang, mendapat informasi tentang perkembangan kasusnya, menuntut ganti rugi atau kompensasi. Keterlibatan ini memberikan rasa keadilan yang lebih besar, karena korban tidak hanya menjadi penonton, tetapi subjek aktif dalam sistem keadilan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kemandirian korban. Pemberdayaan juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Banyak korban kejahatan kehilangan pekerjaan atau pendapat akibat peristiwa yang dialami. Melalui program kerja, bantuan modal, dan pendidikan, korban dapat kembali berdaya secara ekonomi. Langkah ini penting agar korban tidak menjadi korban berulang atau reviktimisasi akibat ketergantungan atau kelemahan ekonomi. Yang kelima, peran lembaga dan masyarakat dalam pemberdayaan korban. Pemberdayaan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga sosial, dan dunia pendidikan. Peran penting dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, memberikan perlindungan dan kompensasi. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial. LSM dan organisasi masyarakat memberikan advokasi, pendampingan hukum, dan edukasi. Media massa berperan menjaga privasi dan citra korban dengan pemberitaan yang etis. Kolaborasi multi pihak ini menjadikan victimologi sebagai pendekatan lintas sektor dalam mewujudkan keadilan yang holistik. Yang selanjutnya, tantangan dan harapan dalam penerapan victimologi. Yang pertama, kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat. Banyak aparat penegak hukum yang masih memandang korban hanya sebagai alat bukti, bukan subjek yang dilindungi. Diperlukan pelatihan khusus untuk reformasi paradigma agar pendekatan berbasis victimologi dapat diterapkan secara konsisten. Yang kedua, keterbatasan sarana dan anggaran. Program pemulihan dan kompensasi sering terkendala anggaran. Negara perlu menyiapkan dana khusus untuk korban kejahatan berat seperti kekerasan seksual, terorisme, atau pelanggaran HAM. Yang ketiga, stigma sosial terhadap korban. Korban terutama pada kasus kekerasan seksual sering mendapat stigma negatif yang justru memengaruhi trauma. Victimologi mendorong perubahan budaya hukum dan sosial agar masyarakat lebih empatik dan mendukung korban. Yang keempat, konsisten penegakan kebijakan restoratif. Implementasi keadilan restoratif sering kali menjadi formalistik. Diperlukan standar nasional yang menegaskan mekanisme hak korban dan batasan etis agar tidak disalahgunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dudarmawan dengan NIM 2022-1011-0311-431 dari kelas penologi atau victimologi kelas J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manfaat victimologi, penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum, pidana, dan pemberdayaan korban. Victimologi dalam penanggulangan kejahatan.
penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bidang yang paling diuntungkan dari perkembangan viktimologi sebagai disiplin ilmu. Pendekatan tradisional dalam penanggulangan kejahatan cenderung memusatkan perhatian pada pelaku dan karakteristik kriminalnya, sementara korban seringkali diabaikan atau hanya dianggap sebagai saksi dalam proses peradilan. Viktimologi mengubah paradigma ini dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki informasi berharga untuk memahami pola kejahatan, faktor risiko, dan strategi pencegahan yang efektif. Melalui studi viktimologis, para ahli dan praktisi penegak hukum dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat yang memiliki resiko tinggi menjadi korban kejahatan tertentu, sehingga upaya pencegahan dapat difokuskan secara lebih tepat, sasaran, dan efisien. Salah satu kontribusi utama viktimologi dalam penanggulangan kejahatan adalah pengembangan konsep victimization survey atau survei viktimisasi. Survei ini mengumpulkan data langsung dari masyarakat tentang pengalaman mereka menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Data dari survei viktimisasi sangat berharga karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, mengingat tidak semua kejahatan dilaporkan atau tercatat dalam statistik resmi kepolisian. Fenomena dark number atau angka gelap kejahatan ini dapat diungkap melalui pendekatan viktimologis, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan dapat didasarkan pada data yang lebih komprehensif dan representatif. Informasi tentang jenis kejahatan yang paling sering dialami, waktu dan tempat terjadinya, karakteristik korban dan pelaku, serta alasan mengapa korban tidak melaporkan kejahatan menjadi masukan yang sangat berharga dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan kejahatan. Konsep repeat victimization atau viktimisasi berulang juga merupakan kontribusi penting viktimologi dalam penanggulangan kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa orang atau tempat yang pernah menjadi korban kejahatan memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk menjadi korban lagi dalam waktu dekat. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk kerentanan yang tidak berubah, pelaku yang kembali ke target yang sama karena sudah familiar, atau karakteristik lingkungan yang memfasilitasi kejahatan. Dengan memahami pola viktimisasi berulang ini, penegak hukum dapat mengembangkan strategi intervensi yang fokus pada perlindungan korban yang telah mengalami kejahatan untuk mencegah viktimisasi selanjutnya. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan upaya pencegahan yang tersebar luas tanpa prioritas yang jelas. Program seperti Rapid Response untuk korban pencurian rumah, Protective Measures untuk korban kekerasan domestik, dan Target Hardening untuk bisnis yang pernah dirampok merupakan contoh aplikasi praktis dari pemahaman tentang viktimisasi berulang. Pendekatan situational crime prevention yang dikembangkan oleh Ronald Clark juga sangat dipengaruhi oleh perspektif viktimologis. Pendekatan ini berfokus pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan memodifikasi lingkungan dan situasi yang memfasilitasi kejahatan. Viktimologi memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi situasi dan kondisi yang meningkatkan resiko viktimisasi, sehingga intervensi dapat dirancang untuk mengurangi kesempatan tersebut. Contohnya termasuk peningkatan penerangan di area publik untuk mengurangi kejahatan jalanan, instalasi CCTV di tempat-tempat dengan risiko tinggi kejahatan properti, penerapan sistem keamanan di perumahan, dan desain lingkungan yang menerapkan prinsip crime prevention atau environmental design atau CPTID. Semua strategi ini didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana karakteristik lingkungan mempengaruhi keputusan pelaku untuk menargetkan korban atau lokasi tertentu. Dalam era digital saat ini, viktimologi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menanggulangi kejahatan cyber. Penelitian viktimologis tentang cyber victimization mengungkap pola-pola unik dari kejahatan online, termasuk profil korban yang rentan, faktor-faktor yang meningkatkan resiko menjadi korban penipuan online, cyberbullying, atau pencurian identitas. Pemahaman ini sangat penting mengingat kejahatan cyber terus berkembang dan
menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Viktimologi membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memerlukan edukasi khusus tentang keamanan digital, seperti anak-anak dan remaja yang rentan terhadap predator online dan cyberbullying, atau lansia yang menjadi target penipuan online. Program literasi digital dan kampanye kesadaran keamanan cyber dapat dirancang berdasarkan temuan viktimologis tentang karakteristik dan perilaku korban kejahatan cyber. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang kedua, yaitu viktimologi dalam kebijakan hukum pidana. Pengaruh viktimologi terhadap kebijakan hukum pidana telah membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem peradilan pidana modern. Sistem hukum pidana tradisional cenderung memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga korban hanya berperan sebagai saksi dan hampir tidak memiliki status hukum yang independen dalam proses peradilan. Viktimologi menantang paradigma ini dengan menekankan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah konflik antara pelaku dan korban memiliki kepentingan langsung yang harus diakui dan dilindungi dalam sistem peradilan pidana. Perspektif ini telah mendorong reformasi hukum di berbagai negara untuk memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak korban dan memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dalam semua tahap proses peradilan pidana. Salah satu kontribusi fundamental viktimologi dalam kebijakan hukum pidana adalah pengembangan konsep hak-hak korban atau victims' right. Gerakan hak-hak korban yang dimulai pada tahun 1970-an yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan viktimologi sebagai disiplin ilmu yang telah menghasilkan berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengakui dan melindungi hak-hak korban kejahatan. Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 merupakan tonggak penting yang menetapkan standar internasional untuk perlakuan terhadap korban. Deklarasi ini mengakui hak korban untuk mendapatkan akses keadilan, perlakuan yang adil dan penuh hormat, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara, serta bantuan dan dukungan yang memadai. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem hukum pidana di berbagai negara, menghasilkan reformasi legislatif yang memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Viktimologi juga berperan penting dalam mendorong pengakuan terhadap hak korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana. Konsep victim participation atau partisipasi korban mencakup hak untuk diinformasikan tentang perkembangan kasus, hak untuk didengar dan menyampaikan pandangan di berbagai tahap proses peradilan, hak untuk didampingi oleh pendukung atau penasihat hukum, dan hak untuk mengajukan klaim atas kerugian yang diderita. Dalam beberapa sistem hukum, korban bahkan dapat tampil sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum independen dalam proses peradilan. Bukan sekadar saksi negara. Victim Impact Statement atau pernyataan dampak korban yang memungkinkan korban untuk menjelaskan kepada pengadilan tentang dampak fisik, emosional, dan finansial dari kejahatan yang mereka alami telah menjadi fitur standar dari banyak sistem peradilan pidana. Pernyataan ini dapat dipengaruhi keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman, memastikan bahwa perspektif korban dipertimbangkan dalam menentukan keadilan yang sesuai. Konsep restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu kontribusi paling revolusioner dari viktimologi terhadap kebijakan hukum pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif tradisional yang berfokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta reintegrasi keduanya ke dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh penelitian viktimologis yang menunjukkan bahwa kebutuhan utama banyak korban bukan sekedar melihat pelaku dihukum, tetapi untuk mendapatkan pemulihan, penjelasan tentang mengapa kejahatan terjadi, permintaan maafan yang tulus dari pelaku, dan restitusi atas kerugian yang mereka derita. Program-program keadilan seperti restoratif seperti Victim Offender Mediation, Family Group Conveyancing, dan Circle Sentencing telah diimplementasikan di berbagai negara lain dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam hal kepuasan korban, pengurangan residivis pelaku, dan efisiensi sistem peradilan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu viktimologi dalam pemberdayaan korban. Pemberdayaan korban atau victim empowerment merupakan dimensi ketiga dari manfaat viktimologi yang sangat krusial dalam memastikan bahwa korban kejahatan tidak hanya dilindungi dan diakui haknya dalam sistem peradilan, tetapi juga diberdayakan untuk pulih dan melanjutkan kehidupan mereka. Viktimologi telah mengungkap bahwa dampak kejahatan terhadap korban jauh melampaui kerugian material yang langsung terlihat. Korban seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam, kehilangan rasa aman dan percaya, gangguan pada hubungan sosial, penurunan kesehatan fisik dan mental, serta berbagai konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pemahaman komprehensif tentang dampak multidimensional kejahatan ini telah mendorong pembangunan berbagai layanan dan program dukungan yang dirancang untuk memfasilitasi pemulihan dan pemberdayaan korban. Konsep victim assistance atau bantuan hukum telah berkembang menjadi sistem layanan komprehensif yang mencakup berbagai bentuk dukungan. Layanan krisis akut merupakan respon pertama yang penting bagi korban yang baru mengalami kejahatan. Memberikan dukungan emosional, informasi tentang hak-hak mereka, asistensi dalam melaporkan kejahatan kepada polisi, dan koneksi dengan layanan medis dan sosial yang diperlukan. Layanan konseling dan terapi merupakan komponen fundamental dalam pemberdayaan korban untuk memulihkan kesehatan mental dan emosional mereka. Viktimologi telah memberikan pemahaman tentang berbagai respon psikologis terhadap viktimisasi, termasuk post-traumatic stress disorder atau PTSD, depresi, kecemasan, dan berbagai gangguan psikologis lainnya yang sering dialami korban kejahatan kekerasan. Pemahaman ini telah mendorong pengembangan pendekatan terapi yang spesifik untuk korban kejahatan, termasuk trauma focus, cognitive behavioral therapy, eye movement desensitization and reprocessing atau EMDR, dari berbagai modalitas terapi lain yang terbukti efektif dalam mengatasi trauma. Layanan konseling jangka panjang sangat penting untuk membantu korban memproses pengalaman traumatis mereka, mengembangkan strategi coping yang sehat, memulihkan rasa percaya dan keamanan, dan membangun kembali kehidupan mereka. Pendekatan trauma-informed dalam pemberian layanan yang mengakui dampak trauma dan menghindari retraumatization merupakan standar praktik yang dikembangkan berdasarkan penelitian viktimologis. Pemberdayaan ekonomi korban juga merupakan aspek yang sangat penting yang telah mendapat perhatian dalam studi viktimologi. Kejahatan seringkali menimbulkan dampak finansial yang signifikan bagi korban, baik melalui kerugian langsung seperti pencurian properti, biaya medis, dan konseling. Kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja, maupun dampak jangka panjang pada kapasitas kerja dan penghasilan. Viktimologi telah mendokumentasikan beban ekonomi yang ditanggung korban dan keluarga mereka, mendorong pengembangan berbagai mekanisme dengan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk memungkinkan korban mendapatkan kembali kemandirian dan stabilitas mereka. Dalam konteks pembuatan undang-undang atau legislasi, viktimologi memberikan landasan empiris untuk merancang kebijakan kriminal yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Penelitian viktimologis tentang dampak kejahatan terhadap korban, kebutuhan mereka dalam proses peradilan, dan hambatan yang mereka hadapi untuk mengakses keadilan telah menginformasikan berbagai reformasi legislatif. Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Domestik, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Perdagangan Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan contoh-contoh legislasi yang dapat dipengaruhi oleh perspektif viktimologis. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang kriminalisasi perbuatan dan saksi bagi pelaku, tetapi secara eksplisit mengatur tentang hak-hak korban, mekanisme perlindungan, layanan dukungan, dan prosedur khusus dalam penanganan kasus yang sensitif terhadap trauma korban.
Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.